Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tokoh sosiologi komunikasi Talcott Parsons yang terdiri dari 6 anggota, yakni yang pertama Fahmi Randani berlaku saya sendiri, yang kedua Anindya Putri Mumpuni, yang ketiga Muhammad Syahdan Kurniawan, yang keempat Dara Tasya Imaming, yang kelima Ibnu Saptio Nur Pangestu, dan yang terakhir Muhammad Rafli Asyidik. Berikut adalah hasil PowerPoint dari kelompok kami, tokoh sosiologi komunikasi Talcott Parsons. Komunikasi menurut Talcott Parsons. Yang pertama itu biografi Talcott Parsons. Talcott Parsons lahir pada 13 Desember 1902 di Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat. Parsons berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang yang religius dan intelektual. Ayahnya seorang pendeta gereja, seorang profesor, dan memiliki jabatan yang tinggi di sebuah kampus kecil. Yang kedua itu perjalanan akademik. Talcott Parsons mendapat gelar sarjana dari Amherst College tahun 1924 dan melanjutkan kuliah pasca sarjana di London School of Economics. Lalu di tahun berikutnya dia pindah ke Heidelberg, Jerman. Yang ketiga adalah perjalanan karir. Parsons mencita-citakan sebuah karir dalam biologi atau kedokteran ketika dia masuk Amherst College pada tahun 1920. Namun minatnya dengan cepat beralih kepada ilmu sosial yang pada waktu itu disebut dengan ilmu ekonomi kelembagaan. Parsons menjadi pengajar di Harvard pada tahun 1927, dan meskipun Parsons berpindah-pindah jurusan beberapa kali, Parsons tetap berada di Harvard sampai ia wafat tahun 1979. Perjalanan karirnya tidak pesat. Ia tidak memperoleh posisi tetap sampai dengan tahun 1939. 2 tahun sebelumnya, Parsons mempublikasikan buku The Structure of Social Action. Buku ini membahas mengenai Parsons yang menetapkan teori tindakan untuk mengintegrasikan studi tatanan sosial dengan aspek struktural dan sukarela dari faktor makro dan mikro. Setelah itu, karir akademik melaju pesat. Parsons menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard pada tahun 1944 dan 2 tahun kemudian menduduki jabatan sebagai ketua jurusan hubungan sosial yang baru saja didirikan. Tidak hanya mempelajari ilmu sosial, namun juga berbagai ilmu sosial lain. Pada tahun 1949 dipilih sebagai Presiden Asosiasi Sosiologi Amerika. Di tahun 1950 dan 1960 dengan terbitnya buku seperti The Social System, Parsons menjadi tokoh dominan di sosiologi Amerika. Pemikiran sosiologi. Menurut Talcott Parsons dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional. Pemikiran sosiologi tokoh. Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti. Sedangkan unsur-unsur lain digunakan untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif, tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma. Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara. Yang juga individu itu diperpengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai dengan bimbingan nilai dan ide serta moral. Perlu diketahui bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasi dan orientasi nilai. Pemikiran tokoh terhadap masyarakat. Sejak semula, Talcott Parsons ingin membangun suatu teori yang besar,
akan tetapi akhirnya mengarah pada suatu kecenderungan yang tidak sesuai dengan niatnya. Hal ini karena adanya penemuan-penemuan mengenai hubungan dan hal-hal baru, yaitu yang berupa perubahan perilaku dan pergeseran prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis yang menunjuk pada sibernetika teori sistem yang umum. Dalam hal ini dinyatakan bahwa perkembangan masyarakat itu melewati 4 proses perubahan struktural, yaitu perubahan yang mengarah pada penyesuaian evolusinya. Talcott-Persson menghubungkannya dengan 4 persyaratan fungsional di atas untuk menganalisis proses perubahannya. Perlu diketahui bahwa sekalipun Talcott-Persson telah berhasil membangun suatu teori yang besar untuk mengadakan pendekatan dalam masyarakat, akan tetapi ia tak luput dari serangkaian kritikan, baik dari mantan muridnya Robert K. Merton ataupun sosiologi lainnya, yaitu George Homnas, William Jr., dan Alvin Koeltner.